Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah 3 hari saya dapatkan PR yang membuat tenaga jadi lemes. Penyakitnya nggak ketemu ya, karena ada keeroran pada alat baru ya. Kemarin saya beli kiprok yang baru ya guys, regulator beat F1 ini itu error, padahal barangnya baru ya. Ternyata faktornya yaitu timbulnya dari ini guys. Ketika spool ini sudah terlalu banyak bocornya, jadi yang disambar duluan yaitu regulatornya atau kiproknya ya. Setelah kiprok nggak mampu menahan arus AC, distabilkan menjadi DC, maka yang disambar yaitu ECU-nya. ECU-nya ini juga baru ya. ECU bekas udah majo. ECU bekas. ECU dia sini aja. Oke ya. ECU-nya juga mati ya kemarin. Jadi mau nggak mau ini komplit ya guys, dari spool, ECU, regulatornya. Nah jadi sambung lagi ya, tadi ada konsumennya mau bayar. Jadi dari ini ya faktornya, ketika motor tiba-tiba redup lampunya ya, atau dia nggak mau nyala, aki baru pun dia akan tekor kan, seperti itu. Jadi faktornya bukan hanya di regulator saja ya, bukan hanya di kiprok saja ya. Tapi mengapa kiprok itu mati atau error, pasti ada penyebabnya, yaitu penyebab awal yaitu spool. Mengapa spool bisa error? Kadang-kadang kita banjir lewat di genangan air, dia masuk sini. Dalam keadaan mesin panas, mesin berputar, maka dia akan masuk ke pori-pori ini. Tapi dia tidak akan langsung mati, dia pastinya error. Awalnya motor itu nyendat-nyendat, dikirainnya itu throttle throttle body atau filternya ya. Tapi banyak faktor. Ini faktor ketika lampu itu redup atau terang, redup terang, itu faktornya biasa diakibatkan dari spool atau regulator sudah mulai error ya. Mengapa regulator itu error? Karena arus yang masuk ke regulator itu tidak stabil ya. Jadi berlebihan atau kekurangan seperti itu ya. Jadi ini pengalaman yang sangat pahit ya. Ini saya dapat PR nih. Saya kira itu hanya berkisar di ECU-nya yang mati ya, atau di regulator. Nah, jalan alternatifnya ya. Saya kira ini hanya di bagian ECU saja ya. Ternyata regulatornya mati disebabkan spoolnya error ya. Nah, kalau dilihat dengan kasat mata dalam keadaan dingin seperti ini nggak ketahuan guys. Kalau mau ngecek spool yang yang baik itu dalam keadaan mesin keadaan baru dipakai panas ya, baru kita bongkar bagian magnetnya, kita cek, dia pasti ada di sini ini kayak model gelembung-gelembung seperti itu ya, kayak model cairan ini. Nah ini nih di ujung kuku ini ya, ini ya. Nah yang ini udah mulai gelembung ya. Ini kalau dingin dia stabil, tapi kalau sudah mulai panas dia akan redup seperti itu. Motor nyendat-nyendat nggak enak ya, seperti itu. Jadi lebih baiknya untuk mengecek pengapian itu dimulai dari arus spoolnya. Jadi kita harus tahu tentang bagaimana arus spool itu yang baik dengan yang tidak baik. Jadi minimal kita harus mempunyai tester seperti ini ya. Dan mempunyai tester seperti ini nggak cukup kalau kita tidak tahu menggunakannya. Kita harus belajar ya, di video-video sebelumnya. Jadi sekarang saya tes hidupkan dengan menggunakan kiprok ini ya. Yang ini sudah error. Nanti kita lihat arusnya seperti apa hasilnya ya, setelah diberi yang baru seperti apa, biar kita sama-sama tahu ya. Biar ini enggak pengalaman ini biar enggak sampai kepada kawan-kawan, karena saya ini PR-nya rumit sekali ya, dan saya cari yang asli ini enggak ada ya.
lagi kosong di ahas ya, cari yang asli. Kalau asli itu 300 lebihan ya. Ini hidup ya. Ini motor nyala karena aki 12 voltnya sudah saya cas ya. Nah, seperti ini ya. Kita hidupkan multitesternya dulu ya. Nah, ini ya. Kita perhatikan di sini, kalau timbul di sini 12 atau 10 volt, 8 volt berarti normal ya. Nah, ini diperhatikan. Dia kalau ini 11 ya, ini menandakan ini bukan arus penyuplai dari regulator yang 11. Ini makin turun ya. Kalau nggak kita gas dia makin turun, berarti tidak ada pengisian pada aki tersebut. Ini ya. Nah, dia makin turun 443 ya, turun. Dia nggak seharusnya di sini, harus ketika mesin tensioner atau langsam itu menunjukkan arah 12. Dia tidak mungkin di bawah 12 kalau regulatornya sehat ya. Nah, sekarang kita langsung pastikan kita ganti regulatornya ya. Oke. Jangan di skip ya, biar nggak gagal paham. Ini saya matikan dulu mesinnya. Kita buka regulatornya, kita tancapin yang baru ya. Hidupin lagi ya. Nah, ini pastikan soket di sini jangan sampai sembul seperti ini ya. Kalau tersembul kita tekan ya. Sekarang kita pastikan ini udah tertancap ya. Nah, ini agak keluar nih, sebenarnya ini enggak seperti ini. Ingat yang putih ini mau masuk ya. Nah, kita sekarang lihat sama-sama ya, ketika sudah diganti regulator ya. Kadang-kadang kita beli regulator itu ada yang gagal guys. Nah, jadi korban ini jangan sampai terjadi. Nah, ini menunjukkan ya, kita pastikan sama-sama ya. Ini kita nyalakan dulu. Nah, ini arahnya ke 12 ya. Dia tetap nggak akan turun kalau regulatornya baik. 17 18 seperti itu ya. 12,18 17 ya. Kalau tadi 11 ya. 11 44 45 44 43 turun mungkin. Nah, ini naik ya. 18 19 ya. Ini dalam keadaan stabil ya. Ketika digas ini akan mengeluarkan arus 13. Coba gas, Cong. Gas lagi kali, Cong. Nah, dia naik ya. Nah, ini baru regulator yang dia naik sampai 13. Oke, hanya seperti itu ya. Nah, ini ciri-ciri regulator pengapian sudah baik ya. Jadi aman sudah di bagian ECU-nya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, ini ECU yang ori ya, jebol juga dia, terkena hantaman arus DC yang enggak stabil ya, lebih dari 12 volt. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.